Pesawat sudah melewati LED yang ada di stage. Kita bakal langsung masuk ke dalam in-game. Last round kita, ini dia Erangel. Yes, ronde ke-16 kita Erangel kali ini menjadi match terakhir dan juga match penentu peringkat semua tim di Global Finals kali ini. Langsung beri dukungan maksimal ke tim Bigetron Indonesia yang sudah pasti juara tapi masih menjalankan satu game untuk memperoleh tambah-tambahan pun di poin. So ini dia langsung aja Erangel arah garis pesawat dengan merah putih Indo Pride kali ini akan menuju ke arah Novo. Tahu banget loh ini tempat BTR loh. Tahu banget, gue penasaran Bigetron bakal main lepas dan turun di mana. Iya, sudah bakal lihat kali ini dari BTR akan menuju ke Erangel kali ini dan Novo mungkin jadi tempat incaran dari tim Bigetron. Apa jadi Pochinki juga? Karena terakhir kita ingat ya di Fall Split Sea League semua turun di Pochinki rame-rame pas game terakhir. Sampai Erki cabut dari Pochinki, takut dihajar dia katanya. Legit, bakal di manakah? Tes, bakal seperti biasa mereka ngambil daerah Gergopol, arah kontainer. Dan Bigetron turun di balik lagi kah mereka ke Novo? Kalau mereka ke Novo berarti mereka bakal ketemu sama tim KS, tim ARW atau tim apa kemarin yang suka nabrak? UNG. Iya, Oh, Unicorn BTR Gaming. BTR Oh, kemana? mereka tetap ke farm. Ke farm mereka. Mereka tetap ke farm. Mereka nggak pengen aneh-aneh ternyata. Bigetron masih tetap ingin Mungkin fokus. mereka pengen nutup dengan chicken ya. Iya iyalah $5.000 Pak chicken Pak. Makanya. Siapa yang nggak mau $5.000 buat chicken gitu loh. Itu dia kayak mereka pengen nutup dengan indah kali ini. Abis chicken, naik ke panggung, angkat piala. Kurang apa coba itu? Perfect banget. Oh dan Wah, circle-nya pas banget game terakhir, legend. circle-nya gue suka, tapi gue harap last circle-nya di pinggir-pinggir tebing. Tapi kenapa tiba-tiba Gudar terjatuh? Ada tembakan dari Fire. Kayaknya nggak nyampe deh. Tembakan dari Fire, oke. Nggak nyampe ke... Dan ada. gak pengen langsung di end karena dia pengen ngeluting, biarkan saja bleeding out kah? Nah dia menaik ke atas high ground, mau cari. Dia takut ngebuka badan, Iya takutnya betul. ketangkep malah. Mendingan naik ke lantai 2, pastikan gak ada backup dari Illuminate-nya sendiri. Ya, jongkok, berdiri, jongkok, berdiri. Bakal ditembak kah? Gak ada scope sepertinya dari Fire. Pak kita fokus ke Bigetron coba Pak. Let's go. Kan kita dapat satu tayangan khusus ke arah Bigetron kan. Sudah dipulangkan. 1 poin pertama untuk Orange. Langsung First di-secure blow. sama Fire. Kita bakal main Nah, di ini dia. farm kali ini melihat BTR. Waduh Martin juga diamankan. Ada apa dengan Illuminate? Oh ini bisa kebalap poinnya loh. 2 pemain Illuminate hilang. Martin juga menyusul ke arah lobby. Betul banget dan Orange happy banget dapetin 2 poin di awal-awal. Itu karena kayak hampir free gak sih? Karena musuh masih belum punya looting, masih rotasi, malah tangkapin di awal-awal. Ya, Martin dan Gudard sudah pulang. Hanya menyisakan Johnny dan juga Matoy. Iya. Jadi kita diem aja udah. Iya. Yang ngomong dia terus. Ada kok. Ada sih. Di Indo ada kayak gitu. Banyak. Banyak sih. Oke, 1 poin kill untuk Soul. Dan dari atas sekarang ada juga ada kayak 2 dia menuju ke arah Satan tapi nggak kena. Tembak-tembak dari belakang jaraknya cukup jauh. Viper bakal cuma secure kill ke arah. Kata temannya naik buruan woi. Woi rotasi woi. Rotasi, Mayday, P-point. Langsung menuju ke plan B sepertinya. Iya betul banget dan dari tim Pink, Drax turun ketembak kepalanya langsung tersungkur kali ini dan hampir ditabrak maksudnya. Tembak yang Manparang dan Manparang yang malah yang kalah kali malah ini. Manparang. Terlalu nafsu sepertinya dalam melakukan push. Tidak terkoordinasi dengan baik. Drax juga terjatuh. Soul membalikan keadaan dong kalau kayak gini ceritanya. Iya Gike bingung nih teman-teman. Waduh, Apa nih katanya? malah Yudu yang kehilangan 2. Lu lihat, Soul malah bisa nyelamatin 2 pemain mereka yang udah dikenok sama Yudu Gang. Iya tapi Nidu sekarang kayak lah orang ngapain? Bocah ngapa ya? Agak sedikit bingung gue juga ngelihatnya. Ini dua-duanya yang kenok bisa diselamatin, malah Yudu yang kehilangan 2 pemain mereka. Oke. ARW yang mobilnya udah meledak ketemuan sama Stun di tengah-tengah rotasi yang dilakukan. Iya, Terlihat, kali walaupun ini lagi ngepron kelihatan sama Stun. bakal coba mencari cover ya teman-teman, tapi seperti zona pertama udah kena biru-birunya juga. Jadi mereka bakal langsung menghindari Epic Kraken. Kalah fight dengan D2E, let's go. one-on-one yang gagal. RRQ Chicken. Ayo ke chicken. Gua Enggak, doakan. better chicken. Oh ya BTR Chicken. Boleh gak sih chickennya 2? Enggak boleh. Gak boleh ya? Bolehnya better chicken, RQ nomor 2, kill banyak. Oh ya itu gak apa-apa. Senior, diambil sama Ari. Oke, seniornya bakal hilang dong. Tapi untungnya masih ada 1 gundukan yang nutup view-nya. Bakal ditutupin sama D2E-nya. Oke, ada setup vehicle, setup smoke dari RRQ. Senior bakal diselamatkan. Sudah keluar dari arah Pochinki ternyata RRQ. Dan bakal spray down juga ke arah Ernie. Senior bisa diselamatkan sementara waktu dari KS. Kehilangan seorang Kraken kali ini.
masih belum jadi masalah karena masih lengkap dengan 3 anggota mereka. RRQ punya PR yang cukup sulit kali ini. Mereka perlu lepas dari arah gunung-gunungan kali ini dan perlu bergabung dengan teman-teman yang lain. Tapi kali ini DKS sudah mulai ke atas atap, mulai membuka vision Iya, pelan-pelan. Visionnya bakal dibuka lebih luas lagi. Circle akan menuju ke arah tengah, keluar dari area laut dan tim yang sudah mengambil daerah pinggir tebing dekat laut harus segera berpindah. Karena nggak menguntungkan nahan lama-lama di situ. Yes. Ernie tuh kalau dilihat dari Marshall Cam-nya ya, Iya. kalau pas dia lagi nunduk, itu bener-bener mirip gua loh. Emang iya? Iya, tadi Marshall ada facecam nyorot ke arah Ernie kan. Itu kayak gua tapi gua lagi nge-cash gitu. Jadi mungkin gua main sambil nge-cash gitu kan. Boleh. Bener-bener mirip Ernie gitu ya. Gila sih. Ernie. Gokil. Dan kita bakal dari Kurt Squad lagi berusaha matiin pergerakan dari tim RRQ di open field. Cuma dengan 3 anggota agak susah mereka nembakin ke RRQ yang masih lengkap dengan anggota mereka. Ya, tapi gue pengen ngingetin buat teman-teman yang masih sekolah yang lagi nonton karena setahu gue ini udah bulan-bulan Desember biasanya udah menuju ke waktu-waktu UAS untuk anak-anak Iya. SMP dan SMA. Jangan lupa belajar ya karena mereka semua yang menjadi pro player, Zuxi Luxi, mereka juga tetap belajar mengerjakan tugas-tugas mereka walaupun mereka homeschooling. Wow, Ditui melihat pergerakan lagi dari Ari. Hampir aja kenok, tapi dia masih ada rumah yang bisa dipakai untuk bersembunyi. KKSKR juga barusan aja mendapatkan 1 korban 2 lagi, korban. bahkan 2 orang tambahan. 3 orang sudah dikenok dan ini mungkin akan menambah poin kill untuk tim top esport. Terbang perlu dihentikan nih pergerakan dari tim top esport kali ini agar top 3-nya itu semua saya berderetan kali ini. Tapi dari KKSKR dan kawan-kawan masih bergerak juga sementara waktu ini akan coba pindah posisi dari tim tes. Masih dengan cukup aman dengan 4 anggota mereka. 2 orang naik satu mobil, satu lagi menyusul di belakang. Dan sementara waktu kita bakal lihat mereka turun dan melakukan set position terlebih dahulu. BTR mulai terlihat lagi akan berjalan dan melintasi open field dekat daerah Yesnaya kali ini. Dan kita bakal kali ini dari tim BTR belum memiliki tim kill sama sekali ya. Berarti mereka masih baru keluar dari sesi looting mereka. Looting mereka juga nggak terlalu tajam amat. Mengingat mereka kan looting di daerah farm. Betul, dan Luxi pun punya mobil sendiri. Berarti Bigetron benar-benar pengen buka showroom sepertinya. Iya. Kayak waktu itu kita lihat Bigetron pakai 4 vehicle dan diparkir secara rapi dan lagi-lagi kejadiannya di Irengel. Yes, dan kali ini Luxi langsung masuk dalam rumah menjaga posisinya dan belum ada Wah. tambahan. Jauh banget. Dia tembakannya. ngeliat NTT, lihat Luxi, apa yang dilakukan? Langsung gaspol, luasnya dia maju ke barisan paling depan mengambil pinggiran Danau Sunter kah? Berhenti dia. Ya tengah jalan. dia berhenti di pinggir jalan deket Danau Sunter ada tim NTT. Mungkin bakal ditabrak sama Bigetron. Cukup panas sepertinya semangat dari Bigetron untuk di round terakhirnya. Tapi ada Gatak di sebelah kiri. Jangan sampai. Ih, Zuxi. Sebelah kiri ada Gatak. Jangan sampai ke distract dan ke pick. Oh no. Ada Gatak yang melihat pergerakan dari Zuxi karena ada setup yang rapi banget dari NTT. Betul, sekarang dia seperti bakal di finish. Dan ini kesempatan Luxi ngebalap kakaknya. Dapetin most kill tapi dari aman. Kalau mendapatkan tracking spray dan dasar Microboy belum mendapatkan targetnya dan Zuxi seperti bakal di finish juga tapi Microboy akan kembali turun ke dalam gorong-gorongnya untuk memastikan posisinya agar tidak ketangkap oleh tim NTT. Lemparan bom mulai ditahan dan Luxi akan menerima beberapa tembak-tembakan ke arah badan dia dan cukup sekarang dia ya. Masih menghold sementara waktu. Microboy akan melakukan healing dan coba akan fight kembali. 3 anggota beta tersisa aman mengambil posisi flanking. Microboy mulai mikir nih, pikir gimana cara gue lawan, tapi di lain sisi Ryzen tertumbang juga. Dan kali ini tinggal 2 anggota BTR yang masih bertahan. Aman bakal nembakin ke arah Bigetron, 2 setup di arah yang bersamaan tapi pick yang bagus dari Microboy satu persatu. Oh, ada flank dari Gatak. Ini Bigetron bakal pulang ke lobby kayaknya. Ya ini Bigetron kemungkinan besar bakal pulang ke arah lobby. Tinggal Microboy yang lagi healing-healing manja aja. Udah kelihatan lagi dan Bigetron pulang ke lobby menjadi tim pertama. Tapi nggak masalah karena pialanya nggak akan diangkat sama tim lain. Bener banget. Ini BTR lagi nih, buru-buru keluar dari panggung, biar siap-siap dipanggil naik ke panggung, angkat piala. Jangan-jangan panitianya udah sini saya briefing dulu, mendingan kalian tusun gitu. Nggak mungkin lah kayak gitu Pak. Settingan. Nggak mungkin. Kalau Karbitan mungkin bakal bilang kayak gitu ya. Udah bingung ya, udah jatuhin BTR nggak bisa, Iya. dicari-cari lain settingan. Dicari, sumpah haters tuh bakal nyari sesuatu yang bisa dijelek-jelekin. Udah pasti nggak akan nyari hal-hal baiknya. Tapi kadang gue heran kalau ada hater yang ngata-ngatain, tapi di update story malah ngedukung tim yang dia hate. Gue heran banget sumpah. Dia udah ngata-ngatain tapi pas Belum, masih nembak-nembakin pintu dulu. Orange dapetin satu rumah yang cukup enak. Gue suka banget ngambil kompon ini kalau circle-nya ke sini sih. iya betul banget.
enak sih tempatnya. Dan banyak open field, ada juga compound, ada juga high ground, campurannya enak banget sini. Gunung-gundukan juga ada, jadi ini benar-benar tempat yang siapapun bisa menang. Ya menurutku perfect banget kalau lu bisa dapet tempat ini dan circle-nya ngebanting ke arah bawah. Ada tim mana tuh yang harus gerak jauh banget? Itu, TQ. TQ ya. Queso harus gerak jauh. Kayaknya Queso pengen main aman untuk secure posisi top 3-nya. Iya, Karena pengen mereka banget. masih kebuka banget poinnya. Sol balik lagi ternyata bakal nge-backup temannya di belakang Sol ada yang bakal datang. Bakal dipush sama tim Unik. Sudah gak sabar sebelah mereka. Bakal ada Viper yang menunggu masih berkolak-kolak di arah rumah kali ini. Jump shoot dapat satu kah? Dapat satu tapi di pick karena terlalu banyak backup. Running shoot yang berhasil meratakan 2 orang. Rian mendapatkan 2 pemain dari tim Sol last man standing. Tapi Rian dapat berhasil lagi. diamankan, tidak ada backup dari tim Unik. Mungkin bakal langsung dipulangkan karena lobby. Hong bakal datang tapi Rian langsung di-secure poinnya. Dipulangkan begitu aja. 1 poin tambahan lagi. Uzi jarak dekat 26 peluru surprise. Dan rata. Sol berhasil dipulangkan ke lobby. Peluru terakhir loh, bener-bener hingga peluru terakhir. Dia nge-finish Uzi dan dapatin lawannya. Gila, itu hitungannya perfect banget. Di lain sisi Ernie pun ditumbangin dari tim RRQ kali ini. Orange dan kawan-kawan sudah melakukan setup juga di dalam rumah 3 lantai. Dan di sekitar mereka cukup banyak tim udah mulai ngumpul. Dari seorang Pons, udah main-main tapping-tapping ke arah mobil dari NTT, belum kena. Tapi Illuminate udah lumayan sekarat dengan 2 anggota mereka. Exo ketangkep juga dan Wah, TQ. inilah dia. Cloud9. Apakah Cloud9 bisa meratakan Queso? Ayalanya terjatuh, Excelnya terjatuh. Masih ada Marco dan juga Mystic di dalam rumah. Papiers bakal menahan dari arah yang lain. Parkias sudah mulai maju. 1 tembakan lagi, pintunya udah mulai hancur. Gak ada pintu, bakal berbahaya. Kali ini Spremer juga ada dapur. 1 orang bertahan, cukup tipis. Terjatuh lagi Mysticnya. Last man standing dari tim Queso. Apakah Queso bisa membalikan keadaan hanya dengan seorang Marco yang tersisa di lantai 2? Pantulan dari granat. Marco bakal pulang. Queso tidak akan bisa mendapatkan posisi top 3 karena kondisinya Queso puas di posisi 14. 1 lagi, tes doang nih. Tinggal tes yang tumbangin dan kita semua happy. 3 SEA top 3. Gantian, season lalu 3 tim dari China, kali ini 3 tim dari SEA. Tapi emang saya tahun ini lagi kuat banget. Strong banget ya. Strong banget. Lihat 6 perwakilan saya di sini loh. Sebenarnya kebilang 6 karena ada global finalnya di Malaysia kan. Betul. Jadi Malaysia dapetin keuntungan 1 tim mereka yang poinnya paling tinggi di Sili kemarin auto masuk ke dalam global finalnya. Dan kita bakal kali ini dari tim Mega akan berdekat dengan tim EGC dan juga ada tes di ujung dan Illuminate tumbang. Nggak masalah, nggak bakal bisa dibalap lagi poinnya soalnya. Jadi Illuminate harusnya di antara 2 dan 3. Tinggal ngelihat Mega nih, Mega nggak boleh tumbang. Kalau Mega tumbang mungkin akan sedikit menguntungkan tim lain. Kita bakal lihat kali ini dari tim EGC. Kena bomnya lo dari Fiat lo. Tertebak oleh Fiat dan langsung dapetin poin-poin dan EGC tereliminasi di posisi ke-12. Di lain sisi ARW Lapis tersungkur juga ke arah tanah dan mulai terpressure. Sudah bakal kemana? Bakal banding mana? Sepertinya belum kelihatan. Dan dari tim RRQ lagi berusaha menemukan pergerakan dari tim Kurt Squad. Belum menemukan posisi yang ideal. Keras banget main ini, last round ya. Memperebutkan juara 2, 3, 4-nya. Masih berjuang semuanya loh. RRQ bahkan masih try hard banget untuk ngedapetin best placement mereka untuk round terakhir ini. Iya, mereka pengen coba dapetin at least kayak circle-nya top 4 or 5 ngambil circle agak ya. tengah sebenarnya. Open field semua ini. Open field banget. Yang punya mobil diparkir. Ini circle yang sangat luas dan sangat terbuka. Tembakan dari Ari mendapatkan D2E, terjatuh lagi 1 pemain dari RRQ, terlalu terbuka. Tidak ada vehicle yang bisa dipakai untuk menjadikan tameng. Dan sepertinya tambahan smoke. 1 smoke sudah mulai dilempar dari G9. Iya, sudah bakal lihat kali ini dari pergerakan tim RRQ. Setelah ada yang knock, mereka langsung melakukan smoke setup, langsung melakukan revive. Dan G9 mengambil posisi jauh untuk memastikan bahwa nggak ada yang nge-rush ke arah temennya lagi di revive. G9 pelan-pelan merangkak ke arah zona. Zona masih berjarak 60 meter, cukup jauh. Dan waktu mereka untuk regroup tinggal ada 5 detik. Dari Old Boy udah melihat pergerakan seorang Baby. Apakah bakal tembak? Masih nge-hold dan ditembak? Enggak, masih ditahan kali ini sementara dari tim Unik. 0 kill masih dikantongnya tim Unik, masih ada 11 tim yang live, 34 orang atau anggota yang masih hidup juga sementara waktu ini. Santuy boys, tembakan dari sebelah kiri mulai terdengar dan RRQ masih bisa merevive dan bertahan dengan 3 pemain mereka. KS hanya bisa merangkak saja di bagian tanah. Tertembak dari arah belakang, Kitsune berusaha mendapatkan 1 pick ke arah Ari. Benar-benar terbuka view dari tim KS untuk Uniknya.
Nuan Senior udah main juga kali ini, dan dari RRQ mereka belum mau nembus terlalu cepat. Motor pun dipakai hanya Senior, tapping-tapping menerangkan seorang Kitsune menuju ke arah tim Kurdistan Esport. Belum ketemu juga posisinya, dan Unique bakal coba naik ke atas kali ini dan nge-push ke arah high ground untuk memastikan bahwa tim lain datang di spray down sama D2E belum mengenai full targetnya. Lagi, Nayo belum kena. Dan di ujung zona kali ini RQ perlu pindah dikit lagi dan ARW tereliminasi di posisi ke-11. 10 tim yang masih sisa, kita bakal lihat kali ini dari G9 apakah bakal nge-push atau enggak. Dia masih nunggu di smoke. Oke, dan sepertinya Cloud9 akan bertarung dengan tim top e-sport terlebih dahulu, Flo. Jarak rotasi mereka sedikit mendekati posisi dari tim top e-sport. Tapi, wah ini nekat sih. Kalau mereka rotasi ke arah top e-sport pakai mobil, diledakin satu mobil ini bahaya. 3 orang bakal kenok, ditembak dari arah belakang. Satu pemain bakal terjatuhkah? Masih cukup selamat, dan bener apa yang gue bilang. Satu pemain mereka terjatuh, Eagle bakal langsung turun ke lantai bawah melakukan backup. Tapi Pirha sudah berhasil diamankan. Oh, bukan hal yang bagus untuk Cloud9. Parkias juga berhasil diamankan, hanya menyisakan satu pemain terakhir yang ada di arah Broken Wall, dan Cloud9-nya rata. Iya, sudah memberikan 4 poin ke tim TES. Ini nggak bagus nih, tim TES nggak boleh ngumpulin poin terlalu banyak. Apa yang nggak dikeluarin loh, scoreboard sebelah kanannya, oh dikeluarin akhirnya. Tim TES masih perlu ngejar poin, tapi kayaknya untuk ngejarin tim Illuminate agak susah sih, kecuali mereka chicken. Jangan chicken dong. Tapi Mega bisa kebalap sama tim TES. Mega udah belum rata sih. Mega masih bisa kebalap ya. Kalau Meganya rata, mereka bisa kebalap sama tim TES. Kalau dilihat dari jumlah killnya, mereka masih dengan posisi yang sama. Tapi dari jumlah player, TES diunggulkan. Betul banget. Tapi Entity kan dia bisa ngebalap. Mega masih kenok, Deng. Gue kira udah hilang satu. Enggak, masih kenok doang. Iya masih kenok. Revive. Satu pemain mereka masih kenok. Kalau gue lihat, iya itu masih kenok. Masih kenok itu. Kalau abu-abu baru udah dipulangin ke lobby kan. Eagle mulai tapping juga ke arah Pons, belum menemukan posisi yang tepat untuk nembak ke arah Ponsnya. Dan sementara kita bakal lihat dari Mega udah menghidupkan semua anggota mereka, dan mereka bakal kembali dengan 4 anggota yang tersisa. Entity bisa ngebalap RRQ loh kayak gini. Bakal ngebalap RRQ, dan RRQ mungkin pertama kali ya nggak masuk top 5. Iya, pertama kali RRQ bisa nggak masuk top 5. Orange, 2 orang pemain mereka terjatuh, satu dalam shake, satunya mundur-mundur, udah kayak undur-undur. Online bakal berpindah dengan mobilnya, masih ada 4 pemain dari tim Mega yang bertahan. Betul, kita bakal dari Orange, udah tertumbang juga 2 anggota mereka, lagi nge-push ke depan dengan 2 anggota. Sofia dapat Stalker satu. itu tumbang. Secure point ternyata, mobilnya bakal langsung digasin ke arah atas karena mereka harus masuk sih. Dan ada 2 pemain yang udah mulai ngebuka jalan bagi tim Mega ke bagian atas. Stone udah ngebuka langsung paling depan kali ini. Dan pelan-pelan dari tim Ponsnya Orange. tertangkap malah. Ini 2 rifleman yang maju duluan. Betul banget. Bukan Fiat yang maju duluan, tapi 2 rifleman yang maju duluan, malah Ponsnya yang kenok sekarang. Masih ada smoke sebenarnya yang bisa dipakai untuk nge-backup, tapi nggak boleh buru-buru banget karena posisi mereka terlalu terbuka. Online juga posisinya bakal dilihat sama tim Eagle. Ini 2 tim yang sedang mempertaruhkan posisi ketiga, sedang melakukan fight. Jarak cukup enak dan enak view-nya dari tim TES. Itu lantai 2 rumah, Flo. Betul banget, mereka enak banget, tapi kali ini kita bakal dari Leon, ditumbangkan juga sama Zona. Pons hampir tumbang lagi, dan ternyata Orange tumbang di posisi ketiga pada game kali ini ya. Mega masih bertahan sementara waktu, masih nge-hold, tapi Eagle dengan SLR ya galak banget dia. Down, Entity juga mulai nembak ke arah Mega. Jangan tembak Meganya dong kali ini. Dua pemain Mega terjatuh. Masih bisa di setup untuk diselamatin. Gue yakin Mega masih punya banyak banget smoke. Fiat tumbang juga kali ini. Masih bisa di revive kan? Ya, masih bisa di revive. Ini lagi coba buat ngambil celah kolong mobilnya, apakah dapat atau enggak. Terus smoke-nya dari TES juga belum mendapatkan target yang bagus ke arah tim Mega. Tinggal 1, ada Years yang maju melakukan flank ke arah tim Mega. 1 lawan 3, revive dan bakal dicolong. Satu pemain sudah mulai semakin sekarang, musuh sudah mulai menghimpit. Bakal dimakan, meledak sudah granatnya, dan Mega turun di posisi ke-6. Iya betul banget, tapi dia memiliki total 191 poin. Apakah TES bisa ngebalap kali ini dan naik nomor 2? Kalau dia 8 kill cuy. Kalau dia chicken nomor 2 loh. Iya, kalau tes chicken dia nomor 2. Ayolah 1, 2, 3 please. Hajar tesnya gitu loh. Iya. Jangan sampai tes masuk di posisi 4 besar. Sekarang dia kalau mati, dia dapet poin, nggak ngebalap Illuminate sih. Kalau dia mati sekarang banget ya. Kalau sekarang. Halo, tapi lawannya banyak yang pincang juga kali ini. Agak susah numbangin tim TES. Dan Years mulai ngumpulin juga beberapa energy drink, di tenggak kali ini bakal maju pelan-pelan. Zona nggak menguntungkan tim TES, tapi deket dia ada tim Unique juga yang udah lapar untuk dapetin chicken kali ini. Oh my god.
Let's go, pelan-pelan aja Bigetron lagi. Tim-tim yang tersisa semangat ya. Tes, Unique, NTT, KS, Yudu, ayo semangat. Bahkan Yudu masih ada satu pemain yang tersisa. Iya betul banget, dan kita bakal lihat kali ini pergerakan dari tim tes lagi berusaha maju dan lagi mencari informasi di mana ada tim-tim di sekitar mereka. Pelan-pelan mereka menggerakkan mobil ke depan, nggak sampai jauh-jauh banget, cuma sampai ke dalam gundukan ke depan doang. Yudu masih bertahan juga dengan satu orang, mereka Geek masih merangkak pelan-pelan, udah nggak pakai tas lagi ya. Masih bertahan mencari poin semaksimal mungkin. Lempar molotovnya ke arah smoke. Dia masih prediksi kalau ada orang yang nge-prone dia smoke karena molotov udah pasti bakal berdiri. Iya, panik. Iya, ini udah circle ke-7. Bentar lagi circle 8-nya bakal kelihatan karena blue zone 7-nya udah mulai gerak. Ari tumbang. Ari tumbang ya, dapetin poin kill. KS pulang ke lobby 4 besar untuk tim top esport. Oh my god. Aduh, ayo ambil si Hope. Hope, ambil Hope. Aduh, Unique, ayo semangat Unique. Om bisa. Kamu bisa menghajar top esport sebelum kamu hilang. Iya. Aduh, ini deket banget lagi. Aduh, Roge, aduh dibakar. Iya, nggak kena. Untung nggak kena. Lalala. Hampir saja terlempar oleh bakaran-bakaran asmaranya. Hope bakal mundur ke arah belakang, spray dari Roach. Wah, malah ngebuka posisinya dia dong. Ada yang ngeflank sebelah kanan, awas bakal di-pick. Untung masih dari Gojek. Ada Years yang menembak dari sisi lain, ada flank yang udah dilakuin sama tim top esport ternyata. Oh, Roach. Oh, itu granat. Awas Roach, itu granat. Udah selesai sepertinya. Untung nggak kena dan sepertinya Years termakan oleh granatnya Jonathan. Kali ini dari Roach justru dapat sedikit angin segar ya, bisa melakukan kill terlebih dahulu lebih dari tim tes. Masih mencari Roach di mana lo udah tadi. Entity, Unique, dan juga Yudu. Mending matiin dulu dah tesnya dah. Oh Geek nih, bisa gangguin tes nih. Oh bener Geek abisin Deer 1. Oh ada yang ngambil 1. Aduh, Entity sabar. Tes dulu. Wah, meledak. Ditembak dong. Tes, hilang 1 nggak? Hilang 1, KSKR diambil sama Geek. Yudu berhasil mendapatkan 1 pemain dari tim tes esport. Tes esport lagi, top esport. Abisin lagi. Tinggal 2. Tapi Entity masih perang, malah dimatiin Entity-nya kali ini. Oh Geek, oh no. Oh jangan. Ayo, Unique. Jangan top esport. Kalau top esport, ini poinnya bakal kebalap. Iya. Kalau top esport, ini poinnya bakal kebalap. Ayo Unique win. Kalau gue dukung Unique kali ini. Gue dukung Unique. 2 tim tersisa, 5 orang masih hidup, 3 lawan 2. Unique, you can do this. Ini dari jumlah... Oh, Lindes. Aduh. Macam pula kau bergerak. Alah, Roge-nya bakal hilang itu. Yasa hampir aja dapetin 1 pemain. Eagle di sebelah kiri, sementara ada Hope di sebelah kanan. Alah, macam mana kau nih? Kau beri poin lah ini. Kau beri poin makin banyak itu ke arah tim top esport. Aduh, gimana macam pula ini? Alamak, Kitsune-nya hilang, tinggal Yasa doang. Winner chicken dinner buat top esport. Aduh, gagal 1, 2, 3 untuk tim Southeast Asia-nya. Jadi 1-3-4 dah. Tapi bodo amat, pialanya udah mulai nyala. Inilah juara di PMCO Fall Split 2019. Bigetron Red Aliens dari Indonesia. Berikan tepuk tangan untuk Bigetron Red Aliens teman-teman semuanya. Piala dan pialanya bakal langsung diangkat. Bendera Bigetron sudah mulai berkibar. 3, 2, 1, inilah juara dunia kita di Fall Split 2019 Global Final PUBG Mobile Championship-nya. Yes, dan luar biasa banget penantian 2 tahun dari tim Bigetron. Akhirnya setelah perkembangan yang cukup pesat dari setiap anggotanya, mereka menjadi champion juara sedunia. Akhirnya penantian panjang untuk Bigetron Red Aliens mengganti 1 roster mereka dan membuat mereka berhasil mengangkat piala untuk gelar juara dunianya. Iya, luar biasa banget dari tim Bigetron Red Aliens kali ini langsung menyabet gelar juara dunia. Dan wah gila perkembangan mereka dari juara 2 PINC loh. Banyak yang mulai mempertanyakan apakah BTR bisa mengulang kesuksesan mereka di kancah internasional. Mereka membuktikan itu dengan bermain dengan sangat baik di C-League. Lolos dari C-League di Thailand, bisa bilang disaster banget. Mereka bermain dengan performa yang bener-bener under banget. Dan harusnya mungkin mereka nggak bisa lolos kalau mereka nggak dapetin auto slot. Jangan lupa emot pialanya. Emot pialanya jangan lupa. Di spam sekarang juga.